Halo, selamat datang di channel YouTube aku lagi. Di konten baru yang aku beri judul cerita TKW kali ini, aku ingin bercerita kepada teman-teman semua tentang sepenggal kisah hidup dari perempuan-perempuan hebat yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk menjadi seorang TKW. Ini adalah kisah nyata, tapi untuk menjaga privasi mereka, saya akan menyamarkan nama mereka. Oh ya, sambil bercerita, saya akan mengerjakan kristik dan ini adalah hobi saya dan nggak tahu cerita keberapa nanti kristik saya ini akan menjadi pola yang sangat indah. Dan ini cerita pertama di cerita TKW. Sebut saja namanya Mbak Tini. Sedari lulus SD, dia sudah ikut neneknya di Jakarta dan neneknya ini dipercaya oleh seorang dokter untuk merawat dan menjaga rumahnya. Setelah selesai bersih-bersih, biasanya nenek Mbak Tini ini ngambil cucian atau mencuci pakaian di rumah sekitar dokter itu, dan Mbak Tini membantu neneknya untuk mengambil dan mengantar cucian itu. Setelah usia Mbak Tini sekitar 15 tahun, dia bekerja sebagai pengasuh anak di rumah salah seorang dokter. Tapi aku nggak tahu ya, dokter ini dokter yang sama yang rumahnya disuruh jagain neneknya atau enggak, dia nggak cerita. Mbak Tini ini juga mempunyai seorang bude yang tinggal di Tangerang. Dan sama budenya ini dipercaya oleh seorang Pak Haji untuk merawat rumah dan kebun di sekelilingnya. Rumahnya lumayan besar dan budenya Mbak Tini ini seorang janda beranak 7 dan dia menikah dengan seorang bujang yang bernama Pak Karno. Dan Pak Karno ini memiliki seorang adik yang bernama Komar dan sebut saja Koko gitu ya. Mbak Tini bertemu dengan Koko ini di tempat budenya ketika dia mengunjungi budenya, dan budenya ini juga tinggal bersama anaknya yang sudah menikah. Anaknya perempuan ya, sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. 2 tahun setelah pertemuan itu, akhirnya si Koko mengajak Mbak Tini untuk menikah. Dan anehnya Mbak Tini ini mengiyakan, padahal kan mereka nggak pacaran, cuma kenal dan sering ketemu buat ngobrol aja gitu. Akhirnya mereka menikah di saat Mbak Tini usianya 18 tahun. Dan setelah menikah, Mbak Tini tinggal bersama budenya. Di sana dia diberi 1 kamar untuk Mbak Tini dan suaminya. Si Koko ini kerja proyek, jadinya dia seminggu sekali baru pulang. Dia biasanya Sabtu sore pulang dan Senin pagi baru berangkat kerja lagi. Dan 5 bulan kemudian Mbak Tina pun merasakan ada yang aneh pada perutnya. Dia ngerasa perutnya itu semakin lama semakin besar dan berat badannya itu naik terus. Akhirnya dia meminta budenya untuk nganterin dia check up ke dokter. Dokter menyatakan bahwa Mbak Tina itu hamil 4 bulan lebih. Anehnya si Koko ini nggak ngerasa seneng atau gimana gitu mendengar kehamilan istrinya. Bahkan dia itu ada sedikit berubah. Dia yang biasanya Sabtu pulang, ini nggak pulang. Kadang cuma Minggu aja, Minggu sore pulang. Kadang nginep, kadang enggak. Di situ pun Mbak Tini juga nggak dikasih duit belanja. Akhirnya Mbak Tini memutuskan untuk bekerja dalam keadaan hamil. Dia bekerja berangkat pagi, sorenya pulang. Sampai usia kandungan umur 9 bulan, Koko tetap nggak ada perubahan dan akhirnya Mbak Tini memutuskan pulang kampung untuk lahiran di tempat ibunya. Dan selama Mbak Tina 2 bulan di kampung itu, si Koko tuh nggak datang, nggak ngasih duit dan tanya kabar pun enggak. Setelah 2 bulan di kampung, akhirnya Mbak Tina pun memutuskan untuk balik ke Jakarta. Sampainya di Jakarta, ternyata anak budenya itu udah ngontrak sendiri. Dan Koko pun sama, tetap nggak ada perubahan. Setiap seminggu sekali cuma datang buat ngasih duit 50.000 waktu itu. Dia tuh seperti acuh tak acuh, kayak nggak ngerasa punya anak gitu. Gendong kayak apa gimana, nyain kabarnya anaknya gimana gitu, enggak. Tetap pulangnya itu Minggu, hari Minggu aja itu pun nggak nginep. Ada sebuah peristiwa yang tidak bisa dilupakan Mbak Tini sampai sekarang. Ceritanya waktu itu Koko pulang, dia membawa duit yang begitu banyak. Dipakainya dia buat kipas-kipas, tapi selembar pun gak diberikan ke istri dan anaknya. Itu dilakukan di depan budenya, suami budenya, dan di depan anak budenya yang waktu itu mengunjungi ibunya.
Mbak Tini masih diam di situ sampai sore harinya si Koko ini bersiap-siap untuk pergi. Dia benar-benar minta kepada Koko untuk jangan pergi, sekali-sekali lah nginep, peluk anakmu, dia juga butuh kasih sayang seorang bapak. Tapi si Koko bener-bener gak peduli dan dia tetap ingin pergi. Sampai-sampai Mbak Tina itu sambil menggendong anaknya itu megangin sepeda suaminya itu. Tapi benar-benar si Koko ini kayak istrinya itu disemplak gitu loh, sampai Mbak Tini itu jatuh. Mbak Tini itu cuma minta, kalau kamu gak mau nginep, tolong kasih alamat kamu. Aku gak tahu menghubungi kamu kemana kalau seandainya anak kamu sakit atau bagaimana. Dan akhirnya Koko pun memberi alamat. Setelah memberi alamat, dia pun pergi. Suatu hari Mbak Tini ini mencari alamat itu ya, tapi apa yang dia dapat itu adalah alamat palsu. Si Koko tuh nggak tinggal di situ. Waktu hari Minggu Koko pulang dan Mbak Tini menanyakan itu, si Koko malah marah-marah. Ngapain juga kamu nyari aku gini-gini? Nggak perlulah kamu nyari aku. Yang penting aku tiap minggu pulang kasih duit kamu, itu udah cukup. Gak terasa sudah hampir 4 tahun Mbak Tini hidup dalam keadaan seperti itu. Sebenarnya Mbak Tini itu sering dibilangin orang kalau si Koko ini di luar itu ngontrak sama anak budinya itu, tapi dia nggak percaya. Masa iya sih dia sepupu berani teganya berbuat seperti itu gitu? Masa iya sih, kan suaminya si sepupunya itu yang memberi si Koko pekerjaan. Masa iya sih, dia tetap nggak percaya. Nah, pada suatu saat Pak Karno ini kakak si Koko mungkin kasihan ngelihat Mbak Tini, dan dia pun memberikan alamat si Koko ngontrak kepada Mbak Tini. Berangkatlah Mbak Tini mencari kontrakan itu. Panas-panas dia gendong anaknya jauh dari Serpong, Tangerang Serpong itu ke Lebak Bulus. Nah kemari dan akhirnya dapatlah alamat itu. Waktu itu si Koko lagi di luar kontrakan sambil kipas-kipas gitu. Dia langsung datang, kagetlah dia melihat Mbak Tini sampai ke situ. Dan si anak budinya itu lebih kaget lagi karena Mbak Tini memergoki mereka ngontrak berdua. Dari situ akhirnya Mbak Tini sudah mendapatkan bukti dan dia pulang kembali ke Tangerang. Dia waktu itu juga langsung beres-beres pakaiannya dan pulang ke kampungnya. Sebenarnya ibunya Mbak Tini ini sudah lama menyarankan Mbak Tini, udahlah kamu kerja aja jadi TKW, biar anak kamu aku yang urus. Ngapain kamu bertahan dengan laki-laki seperti itu yang gak ngurusin kamu, gak ngurusin anak kamu. Tapi waktu itu Mbak Tini itu masih mengharapkan ada perubahan dari Koko. Dia gak mau anaknya itu seperti dia, gak pernah merasakan kasih sayang dari ayah kandungnya. Karena Mbak Tini ini semenjak dari kandungan 3 bulan, dia itu sudah ditelantarkan oleh ayah kandungnya sendiri. Dan ayah kandung yang sekarang itu adalah ayah sambung, tapi dia ngerasa bahwa ayah sambungnya itu lebih baik daripada ayah kandungnya sendiri. Akhirnya anak Mbak Tini dirawat oleh ibunya dan Mbak Tini waktu itu memutuskan untuk ke Malaysia. Di Malaysia Mbak Tina mendapatkan majikan yang sangat baik. 3 tahun gak terasa dia di sana, dan 3 tahun menjelang dia pulang, tiba-tiba si Koko ini telepon. Dia meminta maaf kepada Mbak Tini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dia bilang katanya sudah tobat. Dan anehnya Mbak Tini ini menerima permintaan maaf dari si Koko itu. Yaitu alasannya sama, dia pengen anaknya merasakan kasih sayang dari ayahnya. Nah sepulang dari Malaysia, Mbak Tini pun membangun rumah di dekat dengan ibunya ya, karena tanahnya itu pun juga dia tanah beli dari bapak sambungnya yang waktu itu sakit dan dia meminjam kepada Mbak Tini dan akhirnya tidak bisa mengembalikan uang itu dan diberikanlah tanah itu. Karena rumah hanya berdiri saja dan belum ada apa-apanya, maka Mbak Tini pun memutuskan untuk ke Taiwan. Dan Mbak Tini lupa tahun itu tahun berapa ya. Dan di Taiwan dia kerja jaga anak. Dia cuma 2 tahun di situ dan duitnya itu selalu dikirimkan kepada suaminya itu untuk memperbagus rumahnya, yang keramik, yang aci dan lain-lain lah.
2 tahun di Taiwan, Mbak Tini pun pulang. Nah, karena waktu itu Taiwan lagi tutup, Mbak Tini nggak bisa lagi balik ke Taiwan. Dia nganggur di rumah itu sekitar 2 tahun. Dan 2 tahun itu juga si Koko tuh nggak mau kerja. Dia cuma makan, ya dari hasil Mbak Tini kerja di Taiwan itu. Setelah tahun 2000, akhirnya Taiwan buka lagi dan Mbak Tini kembali ke Taiwan. Kali ini dia menjaga seorang nenek. Dan di Taiwan dia 3 tahun. Itu sama, di Taiwan 3 tahun itu duit juga selalu dikirimkan kepada suaminya. Dan nggak tahu hasilnya seperti apa. Dia 3 tahun pulang itu hanya kelihatan itu beliin motor Vision anaknya dan motor Supra buat suaminya itu. Ya kelihatan itu aja 3 tahun. Lebihnya dia nggak tahu duit itu buat apa oleh suaminya. Bahkan Mbak Tini pun ngirim ke ibunya atau bapak sambungnya itu yang dulu udah ngerawat anak itu nggak boleh, sama Koko itu nggak boleh. Jadi semua itu yang handle si Koko. Tahun 2006 akhirnya Mbak Tini ke Taiwan lagi dan dia bekerja di rumah sakit sama di tempat aku kerja ini, dan sama duitnya pun selalu dikirimkan ke Indo. Nggak tahu itu buat apa, katanya buat bikin rumah, katanya buat begini-begini, tapi nggak ada hasilnya. 2006 berangkat, 2009 pulang ke Indonesia, itu tetap rumahnya masih seperti itu juga, nggak ada perubahan. Yang katanya buat bangun rumah, buat begini, nggak ada sama sekali. Padahal setiap bulan itu 8 juta selalu dia kirim buat suaminya. Pulang beberapa bulan di rumah, nggak nyampe 3 bulan dah dia udah berangkat ke Taiwan lagi. Sama, duit selalu dikirimkan ke suaminya, tapi nggak tahu buat apa, katanya mau buat pagar di depan lah atau buat ini. Dan anehnya Mbak Tini itu selalu aja percaya gitu loh. Tahun 2012 itu pulang lagi ke Indonesia kan. Nah, di rumah itu dia malah kaget karena ada bank datang ke rumah, katanya membawa sertifikat dan ada pinjaman sebesar 22 juta. Dan waktu Koko ditanyain itu pinjaman buat apa, padahal setiap bulan kamu sudah aku kirim duit buat makan, katanya buat pagar, ini gak ada apa-apanya. Itu buat apa? Katanya dia itu temennya yang pinjem. Temennya itu sudah lari ke Kalimantan, otomatis siapa yang nebus? Ya Mbak Tini lagi. Karena apa? Itu sertifikat rumah Mbak Tini. Kalau itu sampai hilang, dia mau tinggal di mana gitu. 2012 berangkat lagi ke Taiwan. Nah, waktu itu anaknya sudah mau lulus SMA dan dia mau mendaftarkan jadi tentara. Jadi si Koko bilang itu katanya mau daftar jadi tentara itu biayanya sekian juta, puluhan juta. Dan Mbak Tini ini sampai rela bela-belain minjem duit ke bos itu 1 tahun gaji. Tapi ternyata pas daftar tentara itu nggak diterima karena badannya terlalu krempeng, kurang berisi gitu. Dan akhirnya Mbak Tini pun memutuskan ya udahlah anaknya ke Taiwan aja gitu. Nah, di Taiwan itu dia mencari temannya untuk mendapatkan job yang bagus. Nah, itu bayar lagi sekitar 40 juta. 40 juta itu belum lagi dia harus ngirim ke anaknya untuk biaya transportasi, biaya bikin paspor, biasanya biaya masuk PT atau segala macam, itu semua total hampir 50 juta dan itu pun dia juga minjem lagi ke bosnya. Nah, sudah akhirnya tahun 2015 bulan 3 anaknya pun ke Taiwan untuk bekerja di pabrik kulkas waktu itu. Dan tahun 2016 bulan 2 Mbak Tini pun pulang lagi ke Indonesia. Sama, duit yang selalu dikirimkan ke suaminya itu nggak dapat apa-apa. Bahkan sepeda motor Vision anaknya pun sudah terjual dan utang masih di mana-mana. Utang material, utang apa itu nggak dibayar ternyata. Itu bikin pabrik cuma sekelumit di depan rumah sama benerin apa teras itu, ternyata itu materialnya utang dan itu utang belum dibayar. Terus duitnya itu selama ini kemana gitu. Karena kesel di rumah selalu ditagih utang warung lah, utang yang lainnya gitu. Akhirnya pada tahun 2016 bulan 6 Mbak Tina pun kembali ke Taiwan lagi. Disinilah bertemu dengan saya karena kita satu kerjaan kerja di rumah sakit ini.
Sebenarnya teman-teman Mbak Tini atau siapapun bos di sini pun juga menyarankan duit jangan dikirim ke suamimu, pasti habis. Tapi dia itu sepertinya nggak mendengarkan gitu loh. Nah tapi yang karena ini waktunya kan dia cuma tinggal 1 tahun lagi, karena dia udah 12 tahun di Taiwan, jadinya pas kerja sama aku itu dia cuma 1 tahun. Nah di 1 tahun itu dia jarang emang ngirim ke suaminya, dan suaminya itu sepertinya marah atau bagaimana gitu, jadinya mereka nggak berkomunikasi. Dan tahu nggak, di rumah itu semua isi rumah dijual sama Koko. Itu pun masih ada yang laporan ke adiknya Mbak Tini bahwa si Koko itu punya hutang di mana-mana. Dan itu pun yang bayar Mbak Tini lewat adiknya. Nah disinilah Mbak Tini mulai menyesali semuanya gitu. Dia sudah mau pulang Indo, tapi di Indo dia nggak punya usaha apa-apa, boro-boro usaha gitu. Dia rumah aja masih seperti itu juga gitu. Nah, akhirnya di finish kontraknya itu dia memutuskan untuk kabur atau menjadi swasta. Tapi di statusnya yang anak swasta itu dia malah lebih bisa nabung. Semua duitnya itu dikirimkan ke adiknya, dan di sana ditabungkan oleh adiknya untuk cita-citanya dia itu pengen bikin rumah. Sementara itu anak Mbak Tini yang berada di Taiwan, dia berkenalan dengan seorang gadis, tapi gadis ini di Indonesia ya, dan dia kerja di sebuah bank. Akhirnya mereka berkenalan, dan pas si anak Mbak Tini ini cuti, mereka bertemu dan akhirnya memutuskan untuk tunangan, dan 1 tahun kemudian mereka rencana untuk menikah. Nah karena rumahnya masih seperti itu, akhirnya Mbak Tini pun memutuskan untuk membangun rumah. Nah itu juga atas bantuan adiknya. Mungkin si Koko ini marah ya, dia istrinya ini mau bangun rumah tapi tidak bicara dengan dia. Dia mungkin marah dan akhirnya dia lari dari rumah, nggak tahu kemana, karena juga nggak ada yang dipamitin. Mungkin dia pergi ke rumah kakaknya yang dekatnya rumah Pak Karno itu. Oh ya, Pak Karno itu kan budenya Mbak Tini udah meninggal, dan akhirnya Pak Karno pulang lagi ke kampung halaman dia dan menikah lagi dengan orang sana, dan dia mempunyai seorang anak perempuan. Dan mungkin si Koko ini pergi ke rumah kakak perempuannya ya, karena di situ emang si Koko ini waktu dapat kiriman dari Mbak Tini itu sering banget ngasih duit ke kakaknya, dan dia selalu ngancam ke Mbak Tini dulunya itu, kalau misalnya kamu udah nggak mau sama saya apa gimana gitu, saya balik ke rumah saya dan kakak saya pun pasti akan mau menerima saya. Itu yang diucapkan Koko kepada Mbak Tini kalau mereka tuh lagi berantem. Dan hal yang mencengangkan di saat mau pembongkaran rumah lama Mbak Tini, itu benar-benar semua di dalam itu bersih hingga ada apapun. Padahal dulu Mbak Tini itu memberi perabot dapur apa segala macam itu ada, kulkas, TV apa segala macam itu bersih hingga tersisa. 5 bulan kemudian pembangunan rumah Mbak Tini pun selesai, tapi belum 100% ya, masih 90%. Akhirnya anak laki-laki punya pun menikah. Dan hal lagi yang mencengangkan, di saat pernikahan anaknya, si Koko ini datang dengan keadaan mata yang sudah tidak bisa melihat dan kakinya pun pincang. Dia nggak bisa jalan kecuali dituntun. Ternyata di rumah kakaknya itu si Koko itu tidak diterima dengan baik ya, karena mungkin kan udah sakit-sakitan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah makannya pun itu sering di tempatnya Pak Karno. Dan Mbak Tini pun juga sudah telepon ke kakak perempuannya si Koko itu bahwa Koko pergi sendiri, saya nggak ngusir dia, dan kalau dia mau pulang ya monggo, tapi kalau enggak ya sudah, saya nggak mau ngurusin dia. Sekarang cita-cita Mbak Tini untuk membuat rumah sudah terlaksana, anaknya sudah menikah, dan sekarang sudah mempunyai seorang cucu yang sangat lucu. Dan satu lagi cita-cita Mbak Tini yaitu dia ingin membuat kontrakan untuk masa tuanya nanti. Dan anak Mbak Tini pun sekarang juga sudah bekerja di sebuah bank, satu kantor sama menantunya.
Dan anehnya lagi di sini Koko itu nggak pernah telepon minta maaf atau segala macam gitu, enggak. Mbak Tini ini orangnya kan baik, dia nggak tegaan. Seandainya pun Koko telepon sekali aja minta maaf, oh iya aku salah, aku menyadari kesalahanku, maafkan aku gitu, itu pasti Mbak Tini itu menerima gitu. Tapi enggak, dia itu malah selalu bilang ke saudara-saudaranya dia bahwa Mbak Tini itu menelantarkan dia, nggak mau lagi sama dia karena dia sudah begini-begini, keadaan aku sudah begini. Dia tuh nggak nyadar dengan semua itu terjadi karena kelakuannya dia gitu. Dan oleh anak Mbak Tini mata si Koko juga udah dioperasikan dan bisa melihat, biarpun cuma satu yang bisa melihat. Ini pun si Koko itu nggak ada terima kasih ke anaknya. Dia punya cucu itu juga nggak bilang, nggak telepon, cucuku gimana gitu. Padahal si anak Mbak Tini ini juga anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Seandainya pun mau telepon atau gimana gitu, pasti dia juga akan ngerawat bapaknya. Udah bilang berkali-kali ke bapaknya, ngontrak aja, nanti aku yang bayarin kontrakannya, tiap bulan aku yang kasih duit kamu buat makan, tapi dia nggak mau. Ya inilah mungkin karma yang harus diterima oleh Koko ya, karena dia sudah makan duit dari hasil jerih payah istrinya, melantarkan istri, melantarkan anak, dan di masa tuanya dia harus menjalani yang seperti itu gitu. Itulah sepenggal kisah hidup dari Mbak Tini, semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Dan satu yang perlu diingat bahwa setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dan sampai jumpa di cerita lainnya.